Udah pada tahu kan, Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah, di mana lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah. Artinya, bank konvensional akan segera tutup di Aceh. Yuk pindahin rekening bank konvensional kamu ke Bank Syariah Indonesia sekarang. Bank Syariah Indonesia atau BSI itu gabungan dari 3 bank syariah loh, yaitu BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan BNI Syariah. Cek aja detailnya di bankbsi.co.id. Kamu tinggal datang ke kantor cabang Bank Syariah Indonesia untuk pembukaan rekening tabungan. Nah, buat kamu yang sibuk dan gak bisa kemana-mana, gampang! Kamu bisa buka rekening online di BSI Mobile. Caranya tinggal download BSI Mobile di App Store dan Google Play Store, terus tinggal ikutin aja petunjuknya. Segampang itu loh prosesnya. Masih bingung? Langsung telepon aja ke Bank Syariah Indonesia, call di 14040. Bank Syariah Indonesia. Di Jalan Kedua Gedung Serambi Indonesia, Tanjung Permai di Batas Kota. Assalamualaikum, selamat pagi Syedaralun. Senang sekali saya Syeta Alta hadir untuk Anda dalam program Serambi Expose edisi hari ini, hari Kamis tanggal 20 Mei 2021. Ya, Syedaralun, mengawali jumpa kita di program Serambi Expose edisi hari ini, kami hadirkan untuk Anda program talk show interaktif bersama BSI Aceh dengan tema Konversi Rekening Konven ke Bank Syariah. Dan sudah hadir di studio Serambi FM Syedaralun narasumber kita, ada Bapak Saiful Musadir selaku Retail Financing Business Deputy BSI Aceh. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak sudah hadir ke studio Serambi FM. Iya, selanjutnya Syedaralun juga ada Prof. Dr. Nazaruddin Awahid MA selaku akademisi UIN Araniri dan juga Ketua Baitul Mal. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah sekali. Terima kasih Pak sudah hadir ke studio kita di pagi hari ini. Semoga hari ini kita bisa memberikan informasi yang sangat luar biasa dan juga bermanfaat ya bagi Syedaralun dimanapun berada ya Pak ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Syedaralun, Anda bisa bergabung bersama kita via telepon dan WhatsApp ke 0811 689020 dan Anda juga bisa menyimak talk show kami via streaming di www.serambifm.com atau juga bisa menyaksikan kita secara langsung Syedaralun via WhatsApp, via Facebook kita di Radio Serambi FM Banda Aceh dan Radio Serambi on TV dan juga seluruh Facebook Serambi Group lainnya. Iya, Syedaralun, BSI atau Bank Syariah Indonesia ini merupakan gabungan dari 3 bank syariah nih. Ada BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan BNI Syariah. Nah, langsung saja nih Syedaralun, kita menuju Pak Saiful Musadir selaku Retail Financing Business Deputy BSI Aceh. Pak Saiful, bisa dijelaskan bagaimana sih sebenarnya proses dan kesiapan konversi dari 3 bank konvensional ini yang akhirnya menjadi BSI Aceh? Silahkan Pak. Terima kasih Mbak Sita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukarillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang kami hormati, saya hormati dan saya muliakan Prof. Nazaruddin Awahid selaku guru kita bersama, pakar ekonomi syariah yang ada di Banda Aceh. Syedaralun, para pendengar Serambi FM dimanapun berada yang kami banggakan, terima kasih banyak atas kesempatan pada pagi ini bagi kami dari Bank Syariah Indonesia untuk dapat berinteraksi dengan para pendengar Syedaralun Nandum di seluruh Aceh. Alhamdulillah, BSI ini, Bank Syariah Indonesia adalah bank hasil merger pada tanggal 1 Februari 2021 yang lalu, di mana 3 bank syariah anak usaha dari BUMN ya, dalam hal ini Mandiri, BRI, kemudian BNI, masing-masing anak perusahaannya adalah BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah. Telah bergabung menjadi BSI dalam konteks Aceh tentunya, karena kita sedang menerapkan mengimplementasikan Kanun LKS nomor 11 tahun 2018. Tentunya kehadiran BSI adalah sebuah anugerah yang luar biasa dalam rangka untuk mendukung apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah Aceh, dan tentunya ini adalah harapan besar dari masyarakat Aceh
dalam rangka untuk hidup bersyariah, termasuk dalam bidang muamalah, dalam hal ini ekonomi dan perbankan termasuk salah satu di dalamnya. Oleh karena itu sejak Kanun LKS ditetapkan pada tahun 2018 ya, akhir 2018, kami dari Bank Syariah Anak Usaha BUMN telah mempersiapkan diri dari tahun 2019, Mbak Sita ya. Semua yang ada di bank konvensional, produk-produk yang ada di bank konvensional, layanan yang ada di bank konvensional, itu kita buat produk kesepadanan di Bank Syariah. Nah, sehingga masyarakat Aceh akan tetap dapat terlayani kebutuhan transaksi keuangannya walaupun banknya sudah tidak lagi bank konvensional. Artinya Bank Syariah itu akan tetap bisa mengakomodir apapun kebutuhan transaksi keuangan masyarakat yang selama di konvensional dengan produk-produk yang sangat kompetitif. Nah, malah kami di Bank Syariah ingin membuktikan bahwa sebenarnya satu saat nanti produk dan layanan Bank Syariah itu bisa jauh lebih baik daripada yang ada di konvensional. Nah, oleh karena itu baik dari sisi layanan, terutama saat ini layanan digital ya, di mana apalagi dalam masa pandemi seperti sekarang ini, kecenderungan orang untuk hadir ke kantor ya itu makin sedikit. Nah, sehingga kami Bank Syariah Indonesia juga sudah menyiapkan aplikasi, terutama ada BSI Mobile ya, yang hadir sebagai platform sahabat spiritual, sahabat sosial dan sahabat finansial bagi masyarakat Indonesia. Nah, sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan hanya dalam genggaman. Ya, ini yang menarik ya. Ini ya. Jadi sebenarnya dimanapun berada tinggal klik-klik HP aja ya Pak. Betul. Nah, produk-produknya pun dari sisi simpanan ya, kita punya seperti konvensional juga ada yang namanya tabungan, ada giro, ada deposito. Namun akad-akad yang kita gunakan akad-akad syariah yang sudah disesuaikan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Nah, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir menempatkan dana di Bank Syariah Indonesia karena dari sisi komplain syariah itu sudah kita jamin. Dan juga di internal kita ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah, ada otoritas jasa keuangan yang terus menerus mengawasi praktek-praktek yang ada di perbankan syariah. Jadi ya mudah-mudahan apa yang ada di konvensional kita siapkan sehingga layanan kepada masyarakat Aceh tetap terjamin. Harapan kami minimal sama, kalau bisa lebih baik. Masya Allah, amin ya, amin ya Rabbal Alamin. Wah, ini sangat luar biasa ya Syekh Daralun. Jadi sebenarnya kita tidak perlu khawatir lagi Pak ya, karena ini sudah terjamin nih kesyariahannya nih Syekh Daralun. Nah, bagaimana nih Prof Nazar selaku akademisi UIN Araniri dan juga Ketua Baitul Mal, bagaimana nih Pak, apa sih yang mendasari pelaksanaan konversi dari konvensional ke syariah ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lun, para pendengar radio FM Serambi FM dan Pak Saiful, kebetulan ini mitra kami dari BSI, dan Pak Sita, jadi yang host pada hari ini. Saya pikir saudara Lun yang berbahagia, para pendengar, pelaksanaan ini sebetulnya adalah wujud dari keinginan masyarakat Aceh sejak dulu untuk menerapkan syariat Islam, Mbak. Jadi kita dulu berjuang di ITI, berjuang itu untuk syariat Islam. Pada saat itu belum terlaksana. Lalu pemerintah Indonesia dengan kebaikan pemerintah Indonesia memberikanlah kewenangan itu kepada Aceh dengan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2006 ya, tahun 1999. Ya. Jadi undang-undang itu sudah memberikan kewenangan kepada pemerintah Aceh untuk menerapkan syariat Islam secara kafah. Nah, ini cikal bakal sebetulnya. Jadi kalau kita runut pada sejarah, memang harapan masyarakat Aceh untuk melaksanakan syariat Islam itu. Kita buktikanlah setelah undang-undang itu terlaksana, kita lihat bahwa dulu di Aceh itu, saya masih ingat waktu kuliah saya dulu, anak perempuan Aceh itu pakai selendang itu di bahu. Ya, anak-anak SMA kita itu pakai rok itu selutut, di atas lutut, begitu. Tapi begitu ada kanun menyangkut tentang budaya,
Jadi masyarakat Aceh kita pelan-pelan dia akan berubah, menyesuaikan diri. Bahasa konversinya, ya bahasa banknya dikonversi dari ndak tutup kepala ke tutup kepala, jadi rok pendek ke rok panjang. Kita kan konversi juga. Jadi itu. lebih baik ya, Pak, ya, baik, itu. saya kira ya. Sekali Betul kan? Iya benar. Memang pada saat mula-mula itu ributnya setengah mati. Banyak LSM yang kira-kira nggak apa, ini begini, sudah hak asasi manusia, ini HAM, macam-macam. Tapi setelah sekarang ini kita pelajari, saya yakin tidak ada rumah yang tidak setuju di Aceh. Tidak ada sekolah yang tidak setuju di Aceh. Malah semua orang sekarang tidak berani lagi keluar pakai kepala terbuka oleh perempuan dan sebagainya. Itu kan bukti syariat Islam. Yang kedua, Mbak, dulu pernah lihat di simpang jalan di mana-mana orang mabuk. Ada 1-2 kali waktu saya masih kecil tuh, Pak. Iya, saya juga ngilat. Honda saya dibawa orang mabuk ke kolam dilempar. Waduh. Begitu berat pada saat itu. Hampir tiap jam 10 malam ke atas kalau kita pulang hilir mudik di kota itu nggak aman. Nah, setelah kanun tentang khamar itu diterapkan di Aceh, yang intinya basisnya syariat Islam, saya kira pernah nggak Mbak dengar sekarang orang mabuk-mabuk lagi? Udah jarang tuh. Jarang, nggak ada, nggak ada, sama sekali nggak ada. Keluarlah masuk pangkal dari kejahatan adalah hilangnya ingatan. Hilangnya ingatan itu disebabkan oleh bahan yang memabukkan. Nah, inilah yang dilarang oleh Islam supaya kalau mabuk kejahatan akan timbul. Nah, sekarang di Aceh berapa kejahatan? Tanya polisi itu. Berapa turunnya kejahatan di Aceh itu drastis sekali. Jadi ini saya kira itu. Nah, pada saat ini kita juga begitu. Nah, selama ini selama ini barangkali Pak Saiful paham betul ini ya. Permainan kita di keuangan juga begitu. Ya, ada spekulasi keuangan, ada begini, ada begitu. Sekarang dengan berlakunya syariat, sistem syariat itu tidak ada lagi itu spekulasi, tidak ada bunga, tidak ada lagi memberi kredit dengan hanya ecek-ecek, tidak ada lagi. Jadi semuanya itu akan berubah. Apalagi kanun ini mengharapkan sektor real itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini saya kira. Jadi dasarnya saya coba simpulkan, dasarnya permintaan masyarakat Aceh dari dulu untuk pelaksanaan syariat Islam, termasuk ibadah, muamalah. Muamalah ini termasuk perbankan, ekonomi dan sebagainya. Wah, ini sangat luar biasa ya. Akhirnya tercapai sudah ya, Pak ya. Cita-cita rakyat Aceh nih, Syekh Daralun. Mungkin ada yang baru lahir mungkin nih, Pak, tidak tahu masa dulu. Ini bisa menjadi pengingat kembali atau pengenang sejarah ya, Pak ya. Seperti itu, bahwa sebenarnya masyarakat kita sudah lama nih menginginkan kehidupan yang syariah, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah mulai ada beberapa step nih sehingga terwujudkannya kehidupan yang syariah. Dan tentunya Syekh Daralun, ini kita mesti bertanya nih terkait konversi rekening konven ke bank syariah. Dan lalu bagaimana nih Pak Saiful, bagaimana kesiapan BSI dalam memberikan pelayanan nasabah agar tingkat pelayanannya seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, kalau bisa jangan kurang nih, setara atau bahkan lebih nih, bagaimana nih Pak? Baik, makasih Mbak Sita, Syekh Daralun, pendengar Serambi FM dimanapun berada. Pada saat BSI belum merger, ya masing-masing legacy itu memiliki produk dan layanan unggulan masing-masing. Tetapi tentu belum kompleks ya, karena bank syariah anak usaha BUMN sebelum merger itu kan kecil-kecil ya, kecil-kecil ya. Nah, setelah digabung, alhamdulillah sekarang asetnya sudah 240 triliun, nomor 7 terbesar di Indonesia, dan harapan kita dalam 5 tahun ke depan menjadi bank syariah terbesar nomor 10 di dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah.
saya pikir sangat didukung ya dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim ya, dukungan stakeholder pemerintah yang luar biasa untuk ekonomi syariah. Saya pikir ini sesuatu yang sangat dimungkinkan. Nah, jadi kami sudah sangat siap sebenarnya sebelum merger pun sudah sangat siap karena produk-produk unggulan masing-masing legacy setelah bergabung ini menjadi produk bersama. Katakanlah misalnya dulu BNI Syariah itu punya produk unggulannya itu dengan consumer dan kartu pembiayaan ya, Hasanah Card. Nah, sekarang itu menjadi produk bersama di BSI, di BSI Hasanah Card. Kemudian katakanlah BRI Syariah dulu keunggulannya itu ada di sektor UMKM mikro. Sekarang bergabung ke BSI maka itu menjadi produknya BSI. Di BSM dulu ada produk-produk wholesale untuk pembiayaan-pembiayaan yang skala besar, untuk infrastruktur. Sekarang masuk ke BSI juga menjadi produk bersama di BSI ya, sehingga kompleks BSI semua produk ada. Jadi untuk konversi portofolio dari konvensional ke syariah kami tidak merasa kesulitan karena sudah siap dengan produk-produk yang sepadan. Nah, tentu dari sisi layanan infrastruktur juga kita konversikan. Misalnya ATM. Kami saat ini ada ATM hampir 900, Prof. Ya. Seluruh Aceh. 899 tepatnya ATM-nya. Kemudian belum lagi ditambah dengan agen laku pandai BSI, yang dulu mungkin pada saat di BRI kita mengenal ada yang namanya briling itu. Nah, itu juga kita punya produk sepadanan ya, agen BSI namanya Pak. Jadi bisa melayani masyarakat dimanapun dengan menggunakan aplikasi BSI Mars ya. Itu dari sisi jaringan layanan. Kantor juga sama. Jadi kantor-kantor yang dulu ada di kecamatan ya, BRI unit itu sudah kita konversi menjadi BSI juga. Sehingga saat ini kita memiliki outlet hampir 221 outlet ya. Kemudian dari sisi produk tadi sudah ya, ada simpanan, pembiayaan juga sama. Pembiayaan kita juga kompleks. Nasabah butuh perumahan, kita punya yang namanya Gria Hasanah, butuh kendaraan, kita punya Oto untuk kendaraan mobil dan sebagainya. Dan akad-akadnya itu akad syariah semua. Ada murabahah, ada ijarah, ada mudharabah, musyarakah ya, tergantung dari bentuk pembiayaan yang kita berikan. Jadi intinya ya hampir semua yang ada di konvensional sudah kita siapkan dalam rangka untuk mensukseskan konversi di Aceh ini. Gitu, Pak Cita. Biasa sekali nih ya. Jadi sebenarnya nasabah akan lebih banyak mendapatkan pelayanan ya, Pak ya, seperti itu. Jadi Syahdaralun, ini pembahasan sangat menarik terkait konversi rekening konven ke bank syariah, dan tentunya Anda masih bisa bergabung bersama kita via telepon dan WhatsApp di 0811 689020. Jangan kemana-mana Syahdaralun, kita akan lanjutkan setelah beberapa iklan berikut ini. Stay tune terus di 90,2 Serambi FM, Laguna Beritana.